Episode dimulai pagi itu di Udaipur. Terlihat keluarga Shiv sedang berkumpul di ruang tamu. Dan terlihat pula ada seorang desainer di rumah Sanchi. Dia membawakan baju untuk semua orang. Ketika desainer itu membawakan baju untuk kakek, kakek tidak menyukainya dan berkata, "Tidak, terima kasih, aku akan memakai bajuku sendiri. Aku akan terlihat lucu jika memakai pakaian ini." Anop menggoda kakek untuk mencoba dulu baju itu, sepertinya akan terlihat bagus. Kakek bilang, "Jika kamu menyukainya, maka pakailah olehmu. Kamu akan terlihat seperti saudara perempuan Ira dan Minu." Desainer mengatakan, "Ini akan sangat cocok untukmu, kakek." Kakek lalu melihat baju itu dan berkata, "Tidak." Sanchi kemudian memintanya untuk melihat pakaian untuknya. Kemudian desainer menunjukkan, lalu semua menyukainya. Lalu Sanchi pergi untuk mencobanya. Kemudian kakek berbisik kepada Anop, "Siapakah yang membawa desainer itu kemari?" Anop menjawab, "Mahi yang membawanya." Kemudian Sanchi keluar dengan memakai salah satu gaunnya dan bertanya pada semua orang bagaimana penampilannya. Lalu kakek menyuruh Sanchi untuk duduk di dekatnya dan berkata, "Seberapa cepat kau tumbuh dan kau akan meninggalkan keluarga ini dalam waktu kurang dari 1 bulan." Lalu Sanchi mengatakan, "Tidak ada yang akan menggantikan kalian. Ini adalah keluargaku dan selamanya akan seperti ini." Lalu tiba-tiba Sanchi melihat Anandi datang dan berkata, "Maksudku, aku tidak akan melupakan kalian semua." Sanchi takut jika Anandi akan mengatakan semuanya kepada keluarganya. Lalu Ira bertanya pada Anandi, "Dari mana saja kau?" Desainer membawakan gaun untuk Sanchi. "Mengapa kau tidak membantu memilihkan gaun untuknya?" Lalu Anandi mengingat percakapannya dengan Sanchi dan berkata, "Apakah aku perlu untuk memberitahunya? Dia tahu betul apa yang baik dan tidak untuknya. Biarkan dia memutuskan apa yang dia inginkan." Lalu Anandi pergi untuk beberapa pekerjaan, dan Ira mengatakan pada Anandi untuk segera kembali karena mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk persiapan pernikahan. Anandi mengatakan, "Aku akan kembali dengan cepat." Di sisi lain, Gangga sedang bekerja dan orang jahat itu menghampirinya dan berkata, "Ini adalah waktu makan siang." Gangga mengatakan, "Aku sedang sibuk dengan pasienku sekarang. Aku akan makan nanti." Lalu orang itu mengatakan, "Kau selalu sibuk. Kau harus mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik." Lalu melanjutkan, "Kau harus makan karena aku sudah memesan makan siang khusus untukmu." Gangga mengatakan, "Sudah kubilang aku akan makan nanti." Orang itu mengatakan dalam hatinya, "Sangat sulit untuk mendekatinya. Tapi jika aku ingin mendapatkan mentega, maka aku harus menekuk jariku." Di sisi lain, Jagdish pergi ke Udaipur. Kebetulan mobil Anandi dan Jagdish bersampingan. Lalu keduanya saling melihat. Jagdish dan Anandi kemudian pergi ke sebuah restoran. Lalu Jagdish mengatakan, "Aku kemari karena ada pekerjaan. Tapi kau seharusnya berada di rumah." Itulah kata-kata dari Anandi. Jagdish mengatakan, "Aku hanya punya waktu sedikit. Aku hanya datang untuk bertemu denganmu. Karena itu aku mengatakan kepada ibu untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang hal ini. Kau harus tahu jika Sanchi mengetahui hal ini, maka dia akan membuat begitu banyak rencana." Anandi mengatakan, "Itu karena dia ingin selalu bersamamu. Kau tahu semua orang begitu semangat untuk mempersiapkan pernikahanmu dengan Sanchi. Begitu juga di Jaitsar."
Tiba-tiba Anandi ingat kata-kata pendeta. Anandi kemudian bertanya pada Jagdish, apakah kau memiliki pertanyaan tentang pernikahan ini sekarang? Jagdish lalu mengatakan, kemarin aku tidak bisa memberitahumu, tapi aku akan memberitahumu sekarang. Aku akan memenuhi semua janjiku. Anandi bertanya, apakah kau senang? Lalu Jagdish mengatakan, semua orang sangat senang di rumah. Lalu apalagi yang aku inginkan? Anandi mengatakan, aku hanya ingin tahu tentang tanggapanmu. Berapa banyak dilema yang kau pikirkan tentang Gangga? Jagdish kemudian tersenyum dan berkata, kau sangat aneh Anandi. Kau tahu kalau Gangga mencintaiku. Aku juga tahu kalau Gangga akan mengetahui ini semua. Tetapi hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Anandi melanjutkan, semua ini tidak penting, siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu. Aku hanya sedikit mengetahui kalau Gangga mulai mencintaimu. Tapi sekarang kau sudah bertunangan dengan Sanchi, bahkan akan segera menikah. Lalu Jagdish bertanya, apakah menurutmu Sanchi adalah perempuan yang sempurna untukku dan keluargaku? Apakah dia akan mendapat menyesuaikan diri di rumah kita? Anandi mengatakan tidak ada seseorang yang sempurna. Setelah menikah, bukan hanya istri, tapi suami dan keluarganya juga harus melakukan beberapa penyesuaian. Yang bisa aku katakan, Sanchi mencoba untuk menjadi yang terbaik di keluargamu. Dia selalu mengenakan pakaian tak pantas, tetapi sekarang dia mulai mengenakan pakaian tertutup. Dia tak pernah ingin pergi ke dapur, dan sekarang dia mulai memasak makanan yang berbeda setiap hari. Dia bahkan berpuasa untuk pertama kalinya. Satu-satunya alasan semua perubahannya adalah kau, Jagdish. Dia sangat mencintaimu dan itulah mengapa aku pikir dia bisa menjadi pendampingmu. Tiba-tiba Sanchi pun pergi ke restoran yang sama dengan Jagdish dan Anandi bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya tertawa dan berkata pada Sanchi, setelah menikah kau akan selalu ke restoran bersama suamimu. Jagdish dan Anandi mendengar percakapan mereka. Lalu Sanchi mengatakan, tolong, aku tidak seperti menantu lainnya. Begitu aku tinggal di Jaitsar, lihat bagaimana aku akan mengubah semua aturan. Jagdish dan Anandi sangat terkejut. Lalu temannya berkata, kau begitu percaya diri Sanchi? Sanchi melanjutkan, tentu saja apa yang kau pikirkan. Apakah aku akan berpenampilan orang desa di sana? Tidak akan pernah. Lalu Sanchi memesan pizza dan minuman. Teman-teman berkata, kau tidak akan mendapatkan semua ini di Jaitsar. Sanchi mengatakan, aku tahu hanya ada roti dan makanan berminyak saja. Itu sebabnya aku akan memutuskan untuk memakan makanan favoritku selama aku di sini. Jagdish dan Anandi terus mendengar percakapan Sanchi dan teman-temannya dengan wajah terkejut. Lalu salah satu teman Sanchi bertanya, jadi hidangan mana yang diajarkan ibumu hari ini? Sanchi mengatakan, terima kasih Tuhan, hari ini aku libur dan bebas dari kelas dapur. Aku tidak mengerti mengapa para wanita menghabiskan waktu di dapur sepanjang hari. Jika punya uang, kenapa tidak mencari pembantu atau tukang masak? Teman-temannya melanjutkan, iya, dan itu juga harus memakai pakaian dan perhiasan yang berat. Lalu semuanya tertawa. Sanchi kemudian berkata, aku melakukan itu semua untuk membuat semua orang terkesan padaku. Kalau bukan itu, aku tidak akan pernah memakai pakaian tradisional seperti itu. Setelah menikah, aku akan kembali pada gayaku selama ini. Lalu temannya menggoda Sanchi dan berkata, wanita desa dengan memakai jeans itu akan menimbulkan masalah.
Sanchi melanjutkan, masalah akan datang dan muncul ketika aku tinggal di desa. Lalu semua orang tertawa.